Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ahibbati fillah, ummahati rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana pada malam hari ini diberikan keberkahan waktu untuk mempelajari bahasa penghuni surga, bahasa Al-Quran, As-Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Maka itu adalah bahasa Arab. Bahasa yang dengannya kita bisa memahami kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah atau kita menyebutnya la ilaha illallah. Bahkan di dalam kalimat la ilaha illallah secara bahasa kita bisa memahami dengan benar sesuai dengan bahasa Arab. Ya. Yang pertama la. Apa artinya la ya ummahat? Tidak. Tidak. Ilaha. Apa artinya ilahun? Tidak ada selain. Hah? Ilaha. Ilaha. Seringkali kita mendengar kata ilahi. Tuhanku. Ilah. Ilahun. Apa artinya ilahun? Sesembahan. Ya. Atau kita menyebutnya Tuhan yang disembah. Ya, karena disebabkan ada la sifatnya nafiyah. Namanya la nafiyah. Nafi artinya menafikan. Apa artinya menafikan? Meniadakan. Nafiyah la yang artinya meniadakan dengan syarat bertemu dengan isim dan isimnya berharokatkan fathah. Ini syaratnya. Ya. Misalkan wala azaba. Maka tidak ada azab. Ya. La kitaba. Apa artinya la kitaba? Tidak ada kitab. Tidak ada kitab. La bertemu dengan isim. La kolama. Apa artinya? Tidak ada pena. Tidak ada pena. Ya.
La kitaba, tidak ada kitab, tidak ada buku. Ulang. Ini disebut dengan la nafiyah pada isim. Mungkin di kelas JIM juga belum dipelajari karena ini sebenarnya faedah untuk memahami kalimat ya, atau kita menyebutnya kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Maka la di sini adalah meniadakan bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang diibadahi, tidak ada Tuhan yang disembayangkan atau yang disembah. Ya, maka disebut dengan nafyun, rukun yang pertama. Yang kedua, ada kata illa. Nanti Ummahat akan mempelajari nih kata illa. Illa itu artinya adalah Kecuali. istithna. Ya, kalimat istithna, pengecualian. Maka illa pada rukun la ilaha illallah, pada kata illa disebut dengan isbat. Isbatun. Dari kata sabata. Yasbutu. Ya. Artinya ketetapan atau yang ditetapkan. Ada nafyun yang ditiadakan dan isbat yang berhak atau yang ditetapkan. Karena konteksnya adalah ilah. Ya, sesembahan. Beda dengan Rob ya. Rabba yurabbi, dari kata rabba yurabbi, kata kerja, artinya memelihara, menjaga, ya, menciptakan. Beda dengan ilah yang artinya Tuhan yang berhak disembah. Kalau Rabb adalah Tuhan yang memelihara. Ya. Sebagaimana dikatakan alhamdulillahi rabbil apa? Dalam surah Al-Fatihah. Alamin. Bukan alhamdulillahi ilahi alamin, bukan. Karena yang memelihara seluruh alam semesta ini. Ya. Maka beda dengan kata ilah yang artinya sesembahan. Tuhan yang disembah. Rob adalah Tuhan yang memelihara. Ya. Menjaga dan lain sebagainya. Isbat adalah menetapkan karena ada kalimat istitsna, dikecualikan. Ya. Yaitu Allah menetapkan kepada satu zat. Di dalam bahasa Arab namanya lafzun jalalun. Lafaz jalalah. Sebuah lafaz yang diagungkan. Ya. Yang diistimewakan. Yang berbeda dari yang lainnya. Yaitu khaliqun. Pencipta. Ya. Kalau kita belajar bahasa Arab jadi tahu kan. Dari kalimat la ilaha illallah. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Padahal kalimat ini adalah kalimat yang menentukan kita masuk surga atau neraka. Ya. Nabi mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati wafat karena akhir dari dunia apa? Wafatnya kita. Matinya manusia. Matinya atau berpisahnya ruh dan jasad. Bahwasannya ketika dia meninggal, lalu dia mengetahui berkonsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap ibadah hablum minallah wa hablum minan nas, maka Allah katakan Nabi katakan dakhalal jannah. Maka dia akan, melainkan dia akan masuk ke dalam apa? Surga Allah. Ya. Berarti kalau ditanya sebegitu wajibkah ilmu bahasa Arab? Iya, saya katakan.
penting untuk memahami amalan-amalan yang biasa kita lakukan. Apakah amalan ini sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Ya. Paham tunan insyaallah. 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 Baik. Insyaallah, Ustaz. Nuasil dirasatana, ya. Ada pertanyaan Dzikri, silakan. Afan Ustaz, kepencet. Mau rename ya. tadi. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan ya. Di terakhir halaman berapa, Ummahat? Sorok, Ustaz. Pekan ketiga, Ustaz. Oh, pekan ketiga ya. Pekan ketiga hari ini ya. Ya. Pekan ketiga berarti kitab apa? Soraf ya? Sorok. Iya. Sorok. Ya. Naam. Ya. Saya izin untuk mengambil kitab sebentar, Ummahat. Halaman berapa ya terakhir ya, Mahat? Ya, baik. Kita lanjutkan, Ummahat. Insyaallah darsun al-an fi madatis sarf atau kitab tasrif. Ya. Kita tahu bahwa semua kosakata pada asalnya diambil dari kata kerja ya, Ummahat. Kita kerja. Kecuali dia sifatnya huruf zaraf ya dan lain sebagainya ya. Dan kebetulan kita masuk ke dalam pembahasan kata kerja. Ya. Silakan dibuka di halaman 42. Ya, dibuka di halaman 42. Ya. Halas? Kelas. Nah, kalau kita tinjau dari sisi kata kerja dan pendekatannya adalah ilmu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, ya, bahwa sharaf ini memiliki beberapa rumus. Ya, rumus tersebut didefinisikan dengan tasrif. Rumus perubahan namanya. Tasrif. Ya, ada yang namanya tasrif usul. Tasriful al-usul. Ya. Tasriful usul. Ya. Ada juga yang disebut dengan tasrif, tapi kita tidak membuat istilah ya. Sebenarnya ada istilahnya, kita tidak menjelaskan, khawatir nanti bikin pusing ya. Cukup kelas jim saja yang tahu ya tentang tasrif logawi istilahi ya. Di sini kita membahas dengan penjelasan yang sedikit berbeda pendekatannya. Tasrif artinya perubahan, rumus perubahan lah kita artikan dalam bahasa Indonesia agar umat bisa memahaminya. Ya, rumus perubahan usul. Usul itu pondasi. Pondasi kata kerja dari seluruh kata kerja, baik itu bentuknya kata kerja lampau, sedang terjadi, kata perintah, ya, kata kerja perintah, ya. Lalu ada yang namanya subjek, ada yang namanya objek, ya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa pada asalnya sebuah isim itu diambil dari kata kerja pada hakikatnya. Ya, makanya ada yang namanya isim di dalam kata kerja, pelajaran shorof, ya, agar kita lebih mudah memahaminya. Ya,
Dan ciri-ciri isim ummahat harus tahu ya, bertanwin. Ya, ciri-ciri isim dan ciri-ciri fiil tidak ada yang bertanwin. Ya. Maka kalau kita lihat ummahat di tasriful usul, sudah dilihat tasrif usul? Ya, pada bab pertama ya, ada namanya fa'ala. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ya, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Di antara tiga kata tersebut mana yang bertanwin? Fa'lan. Fa'lan. Berarti fa'lan itu adalah isim. Nah, ya, itu adalah isim. Berarti fa'ala dia adalah fi'il, yaf'ilu adalah fi'il. Ya. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah Ustaz. Ya. Nah, setelah kita tahu nih tiga baris pertama ya. Tiga baris pertama, maka kemarin sudah Anda jelaskan fa'ala itu adalah fi'il madhi. Nah, fa'ala itu adalah fi'il madhi. Atau apa itu fi'il madhi? Kata kerja apa? Dahulu. Kata kerja lampau. Lampau yang telah terjadi. Ya. Bagaimana penjelasannya fa'ala itu? Lihat pada baris berikutnya di bawahnya ada namanya tasrif fi'il madhi ma'ruf. Nah, ya. Jadi kalau Mahat lihat di dalam buku ya, ini Anda perlihatkan, ini kan ada ya di dalam buku ya. Fa'ala itu rinciannya ada di sini nih di bawah. Tasrif fi'il madhi. Fa'ala fa'ala fa'alu, urutannya disesuaikan dengan huwa huma hum. Ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau huwa huma hum adalah domirnya, kalau fa'ala fa'ala adalah kata kerjanya yang kemasukan domir. Ya, yang kemasukan domir huwa huma hum. Contoh, fa'ala. Artinya fa'ala itu adalah berbuat. Ya. Kalau huwa fa'ala artinya dia laki-laki telah dia laki-laki telah apa? Telah berbuat. Telah berbuat. Ya. Dua orang laki-laki telah berbuat apa bahasa Arabnya? Fa'ala. Ya, kita aktif ya. Mohon dinyalakan mic-nya. Huwa huma kan dua orang. Hum, mereka telah berbuat. Bahasa Arabnya apa? Fa'alu. Ya. Dia perempuan. Misalkan dia perempuan telah berbuat satu orang, berarti fa'alat. Nah, misalkan fa'alat Aisyatu. Aisyah telah berbuat. Nah, ya. Atau Aisyah fa'alat sama ya. Iya huma fa'alata untuk dua orang perempuan. Dia dua orang perempuan. Ya. Nah, lalu berikutnya mereka para perempuan telah berbuat fa'alna. Ya, dari hunna fa'alna. Ya. Kamu telah berbuat apa bahasa Arab untuk laki-laki? Fa'alta. Ya. Sampai terakhir itu fa'alna artinya kami telah berbuat. Fa'altu artinya aku telah berbuat. Ya. Nah, itu adalah tasrif fi'il madhi ma'ruf. Ya. Jadi urutannya demikian. Misalkan ummahat mau nyari yaf'ilu. Nah, apa? Ma'ruf artinya apa? Ma'ruf yaitu wakil presiden. Amin. Bukan. Ma'ruf amin bukan ya? Oh iya, nah. Jadi ma'ruf di sini artinya kata kerja yang aktif.
Oh, Nanti kan kata kerja ada yang aktif, ada yang pasif ya. Berbuat dan diperbuat misalkan. Melakukan, dilakukan. Nah, itu nanti ada pembahasannya. Ya, yang penting Ummahat harus tahu dulu nih fa'ala, fa'ala, fa'alu. Bahkan mereka anak-anak pesantren itu menadakan, dinyanyikan gitu ya. Nah, ini nyanyi yang dibolehkan ya. Ini Fa'ala, dihafal juga, fa'ala. Ustaz. Iya, kalau di pesantren dihafalkan. Bagaimana dengan Ummahat? Ummahat dipahami dulu. Ya, cukup menghafal uang pengeluaran dulu aja. Nggak usah ngomongin ini. Khawatir nanti tambah pusing. Ya, uang pemasukan, uang pengeluaran, itu aja udah pusing begitu ya Ummahat. Alisa kadzalik? Bala, Ustaz. Bala, ya. Belum buat anak dan lain Ustadz mau tanya sebagainya. deh, Nah, silakan. kalau misalnya kita bikin kata kerja tadi kan ya, Mm-mm. apakah misalnya udah fa'ala atau zahaba misalnya, itu mesti kita tulis huwa, dahaba atau nggak perlu? Kan dari kata itu udah ketahuan kalau fa'ala berarti dia huwa gitu. Perlu nggak ditulis huwanya atau huma, hiyanya gitu? Boleh, Kan dari kata kerjanya. boleh, tapi pemborosan jadinya. Karena kita kan lagi belajar nih, huwa, fa'ala, ya, huma, fa'ala, begitu. Jadi fa'ala itu udah mewakili dari kata huma. Fa'ala itu sudah mewakili dari kata huwa, fa'ala. Jadi nggak perlu pakai huwa lagi ya, fa'ala itu udah masuk artinya huwa, begitu. Oh, jadi kalaupun misalnya bikin kalimat itu tanpa ada huanya pun gak apa-apa, udah ketahuan kan. Misalnya dari Iya, fa'ala, oh berarti memang dia untuk laki-laki, satu laki-laki gitu kan. betul. Ya. Artinya nggak perlu ada penambahan huwa fa'ala atau huwa zahaba gitu. Huwa khoroja gitu kan, nggak perlu udah kelihatan Betul. dari kalimat ya. Iya, tapi kalau kita pakai boleh nggak boleh? Ya, tidak dikatakan kemubadziran juga, ya, seperti Iya, iya. itu. Nah, ya. Ini kita baru masuk satu dulu aja dulu nih, tasrif fi'il madhi ma'ruf. Nah, sekarang kita ambil dari wazan ini kata kerja yang lain, ya, yang mirip dengan bab pertama fa'ala yaf'ilu. Masih banyak yang terkecoh terkait dengan babnya. Ya, misalkan kebetulan kan di bab pertama fa'ala yaf'ilu. Berarti kata kerja yang ada di bab pertama contohnya doroba. Doroba, yab, Ibu. ribu. Ya. Harokatnya, taunya dari mana ya? Mutola'ah itu sering baca kata kerjanya. Ya. Kalau horoja, zahabalah, zahaba. Tadi kan Ummu Dzikri ya. Zahaba. Yadhabu. Berarti kata kerjanya untuk fi'il mudhari'nya bukan yadribu, yadhabu. Taunya dari mana? Ya, hafalan. Yadhabu atau sering baca. Nah, karena harokat ain fi'ilnya adalah fathah, yang ini yadhabu, yadribu, yadhabu, fa'ala, yaf'alu, fa'ala, yaf'ilu. Nah, kan beda tuh. Berarti babnya bukan yang ini. Ya. Nyasar dia, salah jalan ya. Bukan di bab pertama. Kebetulan kita baru belajar bab pertama. Jadi ini zahaba yadhabu bukan bab pertama. Karena kata kerjanya, fi'il mudhari'nya atau kata kerja yang sedang terjadi, harokatnya bukan yadribu yaf'ilu tapi yaf'alu. Ya. Pahim tunna insyaallah? Pelan-pelan. Insyaallah, Ustaz. Ustaz, maksudnya itu yang zahaba, wazannya bukan wazan fa'ilun ya berarti ya? Benar nggak sih? Bukan wazan yaf'ilu. Yaf'ilu. Oh ya, yaf'ilu. Iya, fa'ala yaf'ilu bukan. Wazannya yaf'alu. Yaf'alu. Itu belum kita pelajarin Ustaz ya? Belum, itu bab yang beda. Sabar, ada 6 bab, tenang saja Ummahat. Masya Allah. 6 bab dari satu bagian. Total, ya ini sedikit informasi ya, halaman 41 Ummahat bisa lihat ya di buku.
Ada kata i'lam paling gede itu tulisannya. I'lam. Ketahuilah annal abwab mu'tabarah. Bab-bab yang mu'tabar, yang terkenal di dalam ilmu sharaf, ada jumlahnya 22 bab. Isnani wa ishruna baban. Bagaimana? Lupa Ustadz, belum beli buku terus, bisa di-share itunya nggak? Oh, iya. Ini saya ini aja ya, saya kasih lihat ya di ini. Nah, ya. I'lam ya, ketahuilah sesungguhnya bab-bab yang terkenal ya di kalangan ulama sharaf, ilmu sharaf ada 22 bab. Ya, ada 22 bab. Nah, lalu di bawahnya wahia ala arba'ati aqsam. Dan dari 22 bab itu dipisah-pisah menjadi 4 bagian atau 4 apa ya kita sebutnya bagian gitu ya. Bab dengan bagian beda ya. Nah, bagian arba'ati aqsam atau jenis ya. Ada 4 jenis ya. Dari 4 jenis itu totalnya ada 22 bab. Nah, jenis pertama, al-qism itu arti jenis ya. Al-awwal ya. Jenis pertama ada sulasi mujarrad. Nah, apa itu sulasi mujarrad? Kata kerja yang jumlah hurufnya hanya ada 3 dan tetap dia nggak ada tambahan. Ya, nanti di bab di jenis yang kedua ada yang 3 huruf tapi ada tambahan. Nah, Contohnya kayak gimana Ustadz? contohnya nih bonus saja ya. Contohnya misalkan di buku af'ala. Af'ala yuf'ilu. Af'ala ada berapa huruf nih? Hitung. 1, 2, 3, 4. Ya. Kebetulan penambahannya di depan. Nanti ada lagi fa'ala yuf'ilu. Ainnya yang nambah gitu ya. Itu nanti itu jenisnya berbeda. Kebetulan kita mempelajari jenis yang jumlahnya hanya 3 huruf saja. Ya. Belum nanti jenis yang iya betul. Ada jenis yang 4 huruf, ada 5 huruf, ada yang 6 huruf. Nah, ya. Yang 6 huruf yang biasa kita sering baca loh. Istighfar. Astaghfirullah. Dari kata istaghfara yastaghfiru. Meminta permohonan maaf kepada Allah. Istaghfara. Ya, ada 6 kan ya? Istaghfara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Istaghfara. Yastaghfiru. Istighfar. Kalau kita baca doa kan, kalau kita minta kepada Allah minta ampun kan astagfirullah gitu ya. Astagfirullah wa atubu ilaik. Ya. Seperti itu. Ini tambahan saja biar ummahat melihat luas sekali nih ilmu bahasa Arab yang berkaitan dengan sharaf. Luas sekali. Ya. Dari satu bab banyak ya kosakata-kosakatanya kan sudah dilihat tuh. Ya. Di sini kalau kita lihat ya cara menyusunnya begini ummahat. Poin intinya di atas tasrif usul. Nah, misalkan fa'ala di sini tata letaknya. Ya. Nah, yaf'ilu tata letaknya di bawahnya, berurutan.
Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Ya, fi'il mudhari'. Kata kerja yang sedang terjadi aktif. Belum lagi nanti ada masdar, apalagi ini masdar. Ya, ada lagi isim fa'il. Ya, ngikutin yang di sini nih, ngikutin yang di atas nih. Fa'lan berarti yang di sini, fa'lan nih. Nomor 3 kan ya, nomor 3. 1, 2, 3. Nomor 3. 1, 2, 3. Penjelasannya. Ya. Fa'ilun, nomor 4. 1, 2, 3, 4 yang bawah. Fa'ilun, isim fa'il namanya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nah, belum lagi ya, kita satu-satu ya, biar ummahat bisa fokus. Paham tunan insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Sekarang kita rubah ya, kata kerja doroba mengikuti wazan fa'ala ya, dengan mengikuti tasrif fi'il madhi ma'ruf. Ya, Anda berikan contoh ya, misalkan doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Ya, dorobna berarti kami telah memukul, begitu artinya. Perbuatannya kan fa'ala. Diganti doroba. Doroba perbuatannya apa? Memukul. Dia laki-laki telah memukul. Dia 2 orang laki-laki telah memukul. Mereka para lelaki memukul. Ya, seperti itu ummahat. Jadi ummahat kalau sudah hafal ini atau minimal tahu tata letaknya, ketika ingin membuat sebuah kalimat tinggal buka kitabut tasrif, diperhatikan deh. Ingin buat kalimat misalkan aku telah memukul seekor anjing. Oh, berarti aku telah memukul pakai tasrif fi'il madhi, cari aku. Oh, aku di sini ana. Fa'altu. Diganti deh. Memukul bahasa Arabnya doroba, berarti dorobtu. Dorobtu kalban. Nah, aku telah memukul seekor anjing. Ya, kalau anjing tetangga berarti dorobtul kalba. Karena kan tetangga kita sudah diketahui. Jadi pakai alif lam. Aku telah memukul seekor anjing. Anjingnya tetangga. Kan begitu. Ya, dorobtul kalba seperti itu. Kami telah memukul orang maling misalkan. Nah, maling apa bahasa Arabnya? Sarik. Ya. Dorobna Sarik itu. Nah, dorobna as-sariqah. Gampang insyaallah. Insyaallah gampang. Ya. Nah, sekarang kita latihan dulu nih. Ya. Satu-satu boleh ya, ummahat? Atau sama-sama dulu? Sama-sama, sama-sama. Sama-sama ya, karena ada yang izin nih menyimak. Ya. Ya. Coba ya kita sama-sama menggunakan kata gosala. Nggak usah gosala. Jalasa aja, jalasa. Jalasa. Apa artinya jalasa? Duduk. Duduk. Ya. Kita gunakan nih tasrif fi'il madhi. Ya. Silakan ummahat. Ayo dari jalasa bagaimana?
Jasalna. Hati-hati. Jalasana. Jalasna. Jalasana. Nah, kayaknya memang kita harus satu-satu ya. Boleh ya? Nah, Ustadz. Umahat? Iya, boleh, nggak Ustadz. apa-apa ya. Ya, biar lebih kuat hafalan kita ya. Minimal polanya kita tahu polanya. Ya, kita mulai dari yang dituakan dulu nih. Silakan Ibu Dian ya. Dari kosakata, karena kebetulan zahaba fiil madinya sama dengan doroba ya. Yang beda itu kan fiil mudhari'nya saja. Jadi fiil mudhari'nya dia berbeda dengan doroba atau fa'ala yaf'ilu. Maka gunakan kata zahaba bisa. Ya, kita bisa menggunakan kata zahaba, kita aplikasikan di wazan fa'ala yang ada di bab pertama. Silakan Ibu Dian, mungkin dimulai dari zahaba. Sesuai dengan yang di buku, silakan. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, 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 zahabata, zahabana, zahabna, 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 pendek. zahabna, jahalta, jahaltuma, jahaltum, jahalti, jahaltuma, Kok ja'al? Ja'al. Astagfirullah. Zahabta, ulang dari zahabta. Nih, dari zahabta. Jahabta, jahabtuna, Tuma, zahabtuma. jahabtuma, jahabtum, jahabti, jahabtuma, jahabtunna, jahabtu, jahabna. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu Dian orang Sunda ya? Iya. Oh Iya, iya. Ustaz. Za-nya jangan sampai lupa, za-nya bukan ja ya. Ya, saya sering mendengar ya. Kebetulan saya ngajar juga tahsin di salah satu konveksi gitu ya, para pegawai. Orang Sunda nih kalau lagi baca al-Zalzalah itu paling susah Iya, betul. ya. Betul. Maka dibacanya ijajul jilatil. Ja semua jadi. Iya. Ya. Wailul likulli humajatil. Al-humaza humajatil. Ya. Nah, Iya, betul, Ustaz, betul. iya. Udah gitu huruf fa juga nggak bisa. Huruf apa, Ustaz? Huruf Ta. fa ya. Fa. Oh, iya, betul. FF. Ya, benar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari mana kata kupuan? Nggak ada kupuan. Ya, ya maka ini harus dirubah ya, logatnya harus dirubah. Jangan sampai nanti bermasalah. Bermasalahnya itu bukan cuma dalam baca Al-Quran nantinya. Mentasrif juga sama. Mentasrif. Berbeda artinya, Pak Ustadz ya. Hilang suara. Lah, mana Ustadznya? Ustadz. Ustadznya hilang. Tring. Kirain HP Anda yang nge-lag. Tiba-tiba nggak ada suara. Serius nih hilang. Lah, keluar dia. Nggak ada. Lah, masuk. Ya udah. Ya, mohon maaf. Terpental. Ya, kebetulan di sini cuacanya juga lagi sedang mendung ya. Dan tadi sempat mati lampu juga ya. Baru nyala ya setelah kita mulai tadi ya. Jadi mohon maaf kalau tadi terputus Umahat ya. Kita lanjut ke Ummu Dzikri. Bisa Ummu Dzikri? Bisa Ustadz, insya Allah. Nah. Ummu Dzikri dari kosakata gosala. Gosala. Ya, gosala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gosala, gosala, gosalu,
gosalat, gosalata, gosalna, gosalta, gosaltuma, gosaltum, gosalti, gosaltuma, gosaltunna, gosaltu, gosalna. Masya Allah, mumtaz ya. Cuman yang harus Masya. diperhatikan pada gosala yang pertama ya, jangan terlalu panjang lamnya. Khawatir sama dengan Oh, gosala. Gosala, gosala, gosala. Ah, gosala, ya. gosala. Ya, Ustaz. Betul. Kalau di pesantren biasanya begitu lagunya. Gosala, gosala, gosalu. Gosalat, gosalata, gosalna. Gosalta, gosaltuma, gosaltum. Gosalti, gosaltuma, gosaltunna. Gosaltu, gosalna. Ya. Nah, ini Tapi suka-suka kalau umahat semua saja. bahasa dihafalin kan nanti ada ya apa tadi yang kayak ilu, yaf'alu, Heeh. pasti dihafal semua pasti Ustaz ya. Hmm, Ada cara yang kalau tek gitu. yaitu orang kita manusia kecenderungannya itu suka berirama, ya, sukanya berirama. Ada irama yang memang diharamkan, menggunakan seruling, menggunakan apa namanya lonceng dan lain sebagainya, trompet. Ya, ada irama yang dibolehkan. Ini seperti ini. Ya, para ahli bahasa itu mengiramakan, ya, atau bahasa awamnya melagukan, ya. Makanya ada yang namanya matan atau mutun, ya. Mutun itu atau matan adalah sebuah kalimat-kalimat yang dirangkum, ya, agar memudahkan kita untuk mengetahui ilmu yang dituju dalam bentuk bait-bait lagu, ya. Kebetulan di sini bait-baitnya dalam bentuk kata kerja, ya. Nah, kalau di buku Nahwu namanya ada Mutun al-Ajurumiyah namanya. Mungkin pernah mendengar ya. Ya. Itu ada baitnya, ada nadanya, ya. Jadi dilagukan. Mereka suka bersyair. Nah, itu syair yang bermanfaat tuh. Imam Syafi'i punya syairnya sendiri, ya, tentang fikihnya Imam Syafi'i, tapi dilagukan. Nah, kita pun demikian. Kalau dilagukan boleh nggak? Boleh. Ya, sangat boleh. Karena tidak ada unsur musiknya dan tidak ada unsur kebatilannya, ya. Karena ini kan ilmu sharaf gitu ya. Ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu bahasa, ya. Kalau nggak bisa dihafalkan ya dilagukan. Kan biasanya kalau dilakukan lama-lama bisa hafal ya. Kalau nggak bisa hafal juga dengan dilagukan, diketahui polanya, ya. Diketahui polanya. Sama seperti Ummahat punya handphone ya. Biasanya kalau punya handphone ada yang pola begitu ya Ummahat. Ya, kata kuncinya pakai pola ya. Kalau polanya nggak dihafalkan minimal tahu bentuknya kan begitu ya. Alaysa kadzalik? Bala Ustaz. Bala. Ya. Ummahat nggak tahu lupa apa namanya nggak menghafal polanya, tapi Ummahat tahu bentuknya. Oh, bentuknya L. Oh, berarti tulisannya L atau tulisannya L terbalik gitu ya atau tulisannya M ya polanya tapi nggak hafal cuman tahu bentuknya sama bahasa Arab apa namanya sharaf pun demikian nggak hafal tapi tahu polanya oh ini tata letaknya di sini ya jadi ketika baca langsung rumus-rumusnya sudah ketahuan nah itu yang kita ingin capai ya untuk ummahat yang di kelas ini di kelas bab kalau yang masih muda ya silakan menghafal. Kalau yang sudah tua, ya jangan terbebani dengan hafalan. Fahim tunna insyaallah. Fahimna. Nah, insya Allah. Insyaallah. Ustaz. Baik. Ya. Nah, kalau suka Berikutnya, ketukar gimana tuh Pak ya, Ustaz? bagaimana? Tuker gitu. Kalau misalnya ngapalin, Oh, tuker. kalau ketukar, Iya, ya maksudnya salah.
Kalau ketuker ya salah. Mah harus Ya. kayak gitu Pak Ustadz apa? Aturannya gitu Pak Ustadz. Iya, Misalnya kayak aturannya Pak udah baku. Alna, oh gitu, harus begitu Iya, ya. Berarti iya. harus diapa gitu Ustadz. Harus baku. Dia nggak boleh ditukar-tukar. Kalau ditukar-tukar malah menyulitkan. Ya, malah menyulitkan. Ya. Baiklah, kalau hai- Misalkan ya wa jazakillah khairan. Ya, misalkan Budian tugasnya masak, ya, ditukar pekerjaannya dengan suami Budian. Ya, kira-kira pusing nggak? Pusing. Ustaz. Pusing. Budian harusnya masak malah kerja gitu ya di luar, di kantoran dan lain sebagainya atau usaha ya. Nah, itu akan memberatkan. Nah, kita lanjutkan nih ya. Berikutnya kepada Ummu Bukhari. Bisa mengikuti Ummu Bukhari? Nah, Ustaz. Ya. Ummu Bukhari dari kata kerja hamala. 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 Hamala itu artinya membawa. Silakan. Hamala. Hamala, hamala, hamalu, hamalat, hamalata, hamalna, Lalu hamalta, hamaltuma, hamaltum, hamalti, hamaltuma, hamaltuna, hamaltu, hamalna. Masya Allah. Hamalna. Ya. Kalau kamu laki-laki telah membawa apa bahasa Arabnya? Ummu Bukhari. Kamu laki-laki, Ustaz. Iya, telah membawa. Antum, hamalta. Satu orang loh. Oh, Anta anta hamalta. hamalta. Kalau kalian hamal tum. Hamaltum. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Baik. Syukran kepada Ummu Bukhari. Berikutnya kepada Ibu Sajidah. Nah, Ya. Ustaz. Ibu Sajidah belum ada bukunya ya? Udah nyatet tadi, Ustaz. Oh, sudah nyatet ya. Berarti nggak perlu anak kasih lagi ya. Nah, berarti kita coba kata khoroja. Artinya apa khoroja? keluar. Keluar, Ustaz. Telah keluar. Keluar. Dia laki-laki telah keluar. Silakan, khoroja. Khoroja, khoroja, khoroju, khorojat, khorojata, khorojna, khorojata, Oh, khorojta. khorojta, khorojtuma, khorojtum, khorojti, khorojtuma, khorojtunna, khorojtu, khorojna. Masya Allah. Ini pernah mondok ya mungkin ya, Ibu Sajidah? 3 tahun doang, Ustaz. Oh, Masya Allah. 3 tahun doang ya. Kirain setahun atau sebulan ya. Di Ini luar sekolah. biasa 3 tahun. Di pesantren ya. Nah, Ustaz. Nah, Masya Allah. Baik. Barakallahu fiki. Terima kasih kepada Ibu Sajidah ya. Sudah nangkep dengan baik dari tasrif ini. Berikutnya kepada Ibu Marianti. Ya. Nah, Ustaz. Paham. Kepada Ibu Marianti berkaitan dengan kotofa. Kotofa itu artinya memetik ya. Ya, memetik. Ya. Nah, silakan. Kotofa, kotofa, kotofu, kotofat, kotofata, kotofna, kotofta, kotofuma, kotoftum, kotofti, kotofuma, kotoftunna, kotofti, kotofna. Kotofna, Masya Allah. Kalau kita buat kalimat, mereka perempuan telah memetik buah, apa bahasa Arabnya?
Qatafna Mereka. fatihatun. Qataf. Mereka qatafna ya Ustaz. Iya, hunna. Hmm. Hmm. Qatafna. Hunna, bukan antunna, hunna. Qatafna fatihatun. Qatafna fakihatan. Kan Oh ya, dia fatihatan. jadi objek. Ya. Dia jadi objek ya. Nah, syukran kepada Ibu Marianti. Berikutnya kepada Ibu Yordesanti. Nah, Ustaz. Nah, ya. Dari kata tadi zahaba sudah ya. Kharaja sudah. Waqafa. Nah, yang gampang. Waqafa, apa arti waqafa? Waqafa itu di pelajaran pertama, jilid pertama itu. Waqifun. Nah, wal mudarrisu waqifun, apa? Berdiri. Setelah berdiri. Iya. Waqafa, dia laki-laki berdiri, telah berdiri. Silakan. Waqafa, waqafu, waqafata, waqafna, waqafat, Waqafta. waqafta, waqafat, Waqaftuma. waqaftuma, waqaftum, waqafti, waqaftuma, waqaftunna, waqaftu, waqafna. Masya Allah. Ya, mumtaz ya. Waqafna. Syukran kepada Ibu Yordesanti. Berikutnya kepada Ibu Heriati. Bentar, saya berpikir dulu. Oh, saya ingat-ingat Ibu Heriati itu Ibu Tina ya. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita menyebut atau memanggil Ibu Tina atau Ibu Heriati? Ibu Tina, cuman itu kemarin dirubah apa ya? Kemarin nggak bisa. Oh iya, Coba dirubah. nggak apa-apa. Ya, Ibu Tina ya. Ya, nah. Karena saya mencatat di rekapan itu Ibu Tina, bukan Ibu Heriati. Iya, enggak Ibu Tina. Panggilannya nama panjang. Baik. Kepada Ibu Tina berkaitan dengan kata kerja yang biasa kita gunakan, yaitu kasaro. Mungkin pernah mendengar kata maksurun, patah ya, atau rusak ya. Nah, dari kasaro ya. Silakan Ibu Tina. Kasaru. Kasarot. Kasarotuma. Tadi? Kasarota. Kasarota. Kasarna. Betul. Kasartum. Betul. Kasarti. Kasartuma. Kasartunna. Kasartu. Kasarna. Masya Allah, tabarakallah, mumtaz. Lagu-lagu. Iya, tinggal dilagukan saja Ibu Tina ya. Tapi tidak boleh tasyabuh ya dengan lagu Nasrani atau lagu Yahudi, yang nggak boleh ya. Boleh dilagukan, dinadakan, tapi tidak boleh tasyabuh ya dengan orang-orang kafir. Nah, ya. Untuk tugas pada pertemuan hari ini adalah menulis wazan dari fa'ala. Kata kerjanya adalah ada 2 ya. Mohon dicatat. Ya. Yang biasa kita gunakan dulu aja. Dan yang tadi telah dijelaskan di dalam kalimat la ilaha illallah ada namanya isbat. Nah, berarti
sabata. Sabata. Tasrif fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi, tasrif fi'il madhi aja. Sabata dan lain sebagainya. Jangan sampai salah ya harokatnya. Itu yang pertama. Khusus fi'il madhi karena kita fokus kepada fi'il madhi. Ya. Lalu yang kedua, karena kita sering menulis, maka kita tulis kataba. Tasrif kataba. Ya. Kataba dan lain sebagainya. Ya, seperti fa'ala sampai fa'alna. Ditulis Sabata artinya apa tadi lupa? Penetapan apa ditetapkan? iya, menetapkan atau tetap. Tetap. Ya, jadi kalau harus Ustaz. Wa jazakillah khairan. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Afwan Silakan. Ustadz, ini ditulis kayak yang tadi ya, yang fa'ala gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Ya, biar kita lebih terbiasa ya kalimat-kalimat ini dengan fiil yang berbeda-beda. Doroba, dorobu, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, horoja, horoju, sampai horojna. Ya. Jadi terbiasa dengan pola ini nanti akan terhafalkan sendiri, Ummahat. Mengikuti pola. Ya. Fahim tunna insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah. Pak Ustadz Ya. mau tanya boleh nggak Pak Ustadz? Silakan. Kan ini saya ada PR waktu ini Pak Ustadz holako. Terus saya nulisnya ya liku salah Pak Ustadz. Jadi Berarti khalaqa itu yakhluqu. kayak saya Ya, semua bisa luku. sesuai dengan apa ya liku ya ilu. Oh, enggak semua yaf'ilu. Ya. Yakhluqu, bukan yahliku. Nah, enggak apa-apa kalau salah di situ karena kan memang kita belum terbiasa gitu ya. Harus dihafalkan khalaqa yakhluqu. Beda bab ya. Bab kita fa'ala yaf'ilu. Ya. Jadi nggak semuanya apa kata kerja itu sesuai dengan ada yang pahala, ada yang ya luku maksudnya wajarnya beda-beda ya Pak Ustadz. Oh, beda. Iya, ini masuknya bab pertama baru. Bab kedua beda lagi. Nah, lihat saja perbandingan ya. Jadi perbandingan ya. Bab 2 di halaman 50 di halaman 50, di halaman 49. Berarti khalaqa itu bab 2 tuh. Khalaqa yakhluqu. Ya. Oh iya. Afwan Iya. Ustadz, itu bisa tahunya dari mana ya? Bisa membedakannya gitu. Betul. Nah, itu dia dari Hafal ya, Ustaz hafalan. ya. Iya. Kita Oh, nggak ada itunya, nggak ada hafalkan apa? Nggak ada apa ciri-cirinya. tulisnya gitu ya. Kaidah-kaidahnya ya. Oh, nggak ada. Ciri-cirinya nggak ada. Ya. Ciri-cirinya iya. Atau yang mau lebih gampang, Ummahat tinggal tulis di Google gitu ya. Kata kerja kholako. Nanti terus keluar tuh kata kerja kholako. Itu keluar di kamus Al-Mani namanya. Ya. Al-Ma'ani, afwan, Al-Ma'ani. Ya, keluar di kamus Al-Ma'ani. Ya, ada kholako yakhluqu. Kalau di kamus manual yang biasa kita baca, itu buka aja tuh huruf kholako. Nanti ada tulisannya tuh. Sambungan kholako yakhluqu, bukan kholako yakhliqu begitu. Kalau salah ya biasa, mungkin lupa babnya bab berapa, itu biasa. Namanya juga manusia seperti itu. Pahim tunai insyaallah. Akhirnya insyaallah. Ya, baik. Mungkin kiranya ini cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Tidak usah banyak-banyak, yang penting bisa
mutkin ya, sempurna hafalannya dan sempurna pemahamannya dari pola fi'il madhi ya, tasrif fi'il madhi al-ma'ruf ya. Fahimtuna insyaallah? Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ini mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan ilmu nahwu ya. Insya Allah ta'ala pekan keempat. Ustaz, Afan Ustaz, Ana ada WA pribadi nanyain pelajaran tapi di luar bahasa Arab, cuma belum dibalas Ustaz Afan. Oh iya, nah mungkin nanti ya dilihat kembali ya, karena kadang ketika dibaca ingin dibalas waktunya nggak ketemu gitu ya. Ya nggak apa-apa Ustaz. Nah ya, jadi mohon bersabar dulu ya Ummu Zikri. Insya Allah malam ini ya, sembari Baik. mengoreksi ummahat yang ada di kelas A ya. Hari ini kan ada tugas juga di kelas A dan ummahat yang di kelas B. Kalau ummahat yang saat ini sudah menyetorkan malam hari, ya mudah-mudahan bisa secepatnya dikoreksi. Nah, ya mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akan akhiri saja dengan pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.